Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel pendidikan matematika. Kita belajar matematika bersama-sama di sini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai contoh dan latihan soal logika matematika yang ada di buku paket Erlangga. Halaman 143. Soal nomor 1, negasi dari pernyataan jika biaya sekolah gratis maka semua penduduk Indonesia pandai. Ya, di sini kita bahas ya. Jika maka berarti ini merupakan sebuah implikasi. Pertanyaannya, negasi dari pernyataan implikasi ini. Ya. Simbolnya bagaimana? Berarti jika P maka Q ya. Ini pernyataannya, yang ditanyakan negasinya, negasi dari pernyataan ini. Nilainya apa? Gitu kan. Nah, pada video sebelumnya sudah dibahas mengenai negasi dari pernyataan majemuk ya. Ada negasi implikasi, ada negasi disjungsi, kemudian ada negasi konjungsi, ada negasi biimplikasi. Nah, pada soal yang nomor 1 ini negasi yang digunakan adalah negasi dari implikasi ya. Kita harus tahu dulu ini negasi dari implikasi ini ekuivalen dengan apa ya. Negasi dari implikasi ini sudah kita bahas, yaitu ekuivalen dengan P dan Q ya. Sedang maaf, ini bukan P dan Q ya, tapi P dan negasi Q ya. Yang benar ini P dan negasi Q. Maka kita harus tahu mana P-nya dan mana Q-nya. P-nya mana? P-nya adalah biaya sekolah gratis. Q-nya itu semua penduduk Indonesia pandai. Ya, berarti P-nya tinggal ditulis ulang. Biaya sekolah gratis, yang biaya sekolah gratis yang mana? A ya. B juga sama. C juga sama. D salah ya, ini ada jikanya implikasi, ini juga implikasi ya. Berarti jawabannya antara A, B, dan C. Kemudian di sini simbolnya dan, berarti yang kita gunakan dan ini ya, dan kemudian yang B dan yang C atau, ini berarti salah. Nah, jawaban sudah mengerucut antara A atau B. Kemudian negasi Q, negasi dari pernyataan Q ini, negasi semua penduduk Indonesia pandai. Negasi dari semua itu ada ya, atau beberapa. Berarti menjadi beberapa penduduk Indonesia tidak pandai. Ini semua di sini, semua ini salah ya. Jadi yang betul adalah yang B. Oke. Kemudian nomor 2. Kontraposisi dari pernyataan jika P maka negasi Q. Kemudian implikasi lagi dengan negasi R. Kontraposisinya bagaimana? Kontraposisi itu nilainya sama dengan implikasi ya. Pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai kontraposisi. Kontraposisi itu antesendennya ditukar dengan konsekuen, konsekuennya ditukar dengan antesenden, setelah konsekuen dan antesendennya dinegasikan. Berarti
Kalau ada implikasi jika P maka Q, kontraposisinya menjadi negasi Q maka P. Nah, kalau soal seperti ini bagaimana? Kalau soal seperti ini, maka di sini ditukar ya. P maka negasi Q-nya ditaruh di belakang. Negasi R-nya ditaruh di depan. Ya, ditukar dulu kan. Nah, ini ditukar dulu ke depan, P-nya di belakang, baru dinegasikan gitu. Ini negasi P ya. Ya, ini saya hapus dulu biar jelas ya. Saya ulangi lagi. Kontraposisi itu ya, jika ada implikasi jika P maka Q, kontraposisinya ini Q-nya kita tukar posisinya ke depan ini. Ya, yang P-nya tukar di belakang. Ya, berarti Q-nya tukar ke depan menjadi Q, P-nya tukar ke belakang menjadi P. Q maka P. Belum selesai ya, harus kita negasikan karena ini merupakan kontraposisi. Berarti di sini negasi Q, di sini negasi P. Ya, kalau bentuknya seperti ini tinggal disesuaikan ya. Berarti ini sebagai implikasinya. Nah, negasi R kita pindah ke depan, kemudian P maka Q kita pindah ke belakang. Bentuknya menjadi seperti ini ya, negasi R maka P maka Q, ini kan. Nah, belum selesai ya karena ini baru ditukar posisinya. Ini negasi Q, maaf, baru ditukar posisinya. Belum kita negasikan, berarti ini dinegasikan menjadi negasi dari negasi R maka negasi dari jika P maka negasi Q, kan begitu. Negasi dari negasi R, negasi dari negasi R itu R ya. Kemudian negasi dari implikasi ya, ini pada soal nomor 1 tadi sudah dibahas. Negasi dari implikasi itu berarti P-nya tetap P, implikasinya berubah menjadi dan, negasi Q-nya berubah menjadi Q ya. Berarti menjadi P dan Q, sehingga kontraposisi dari pernyataan ini adalah jika R maka P dan Q. Jika R maka P dan Q ya, jawabannya yang D. Ya, untuk nomor 3 kita bahas di video berikutnya.